Di tengah gagap gempita Piala Presiden edisi 2025 yang sedang berlangsung, di saat sebagian dari kita tengah menikmati skill si kulit bundar dari para pemain yang berlaga dalam Piala Presiden, baik lokal maupun asing, baik klub domestik ataupun luar, muncul sebuah celoteh atau narasi yang menjadi bola panas. Isinya adalah bahwa Piala Presiden yang sedang digelar ini tak lebih dari akal-akalan Pak Erick Thohir untuk membungkam atau menggebuk para local pride. Sejujurnya, saya sama sekali tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Tetapi narasi atau celotehan tersebut menjadi terkesan masuk akal, solid, dan valid setelah saya menyaksikan pertandingan antara Oxford United melawan Indonesia All Stars yang tak tanggung-tanggung berkesudahan dengan skor 6-3 dengan kemenangan Oxford United. Sebelum membahasnya lebih jauh, barangkali ada yang belum tahu bahwa Piala Presiden edisi kali ini digelar dengan format yang sama sekali berbeda. Jika sebelum-sebelumnya Piala Presiden hanya diikuti oleh tim-tim dari Liga Indonesia, maka kali ini pesertanya 6 tim dengan gabungan dari Liga Indonesia serta tim luar. Di antaranya adalah Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, Oxford United dari divisi Championship Liga Inggris, Port FC dari Thai League, serta ada Indonesia All Stars. Untuk lebih detailnya, Anda bisa menyaksikan video ini. Kembali kepada bahasan awal, bahwa Piala Presiden ini adalah akal-akalan Pak Erick Thohir untuk membungkam atau menggebuk local pride. Secara ringkas, local pride merujuk kepada sekelompok orang yang belum bisa menerima para pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa dengan para pemain lokal pun kualitas timnas Indonesia bisa lebih baik. Sebetulnya di sisi ini saya setuju. Namun gagasan atau narasi ini masih prematur, belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Setelah ditunjang dengan tentunya latihan fisik yang mumpuni, asupan nutrisi yang baik, pelatihan atau edukasi tentang teknis-teknis sepak bola, baik menyangkut visi bermain, pembacaan permainan, pemahaman taktik dari pelatih, dan pengambilan keputusan, yang semuanya harus dilakukan dengan intens. Seperti yang sudah saya bilang dalam video ini, bahwa salah satu permasalahan pemain lokal kita bukanlah terletak kepada fisik atau stamina, melainkan kepada hal-hal teknis yang sudah saya sebutkan barusan. Jika saya menelaah celoteh atau narasi tentang Piala Presiden yang katanya ini cuma akal-akalan untuk membungkam atau menggebuk local pride, umpama saya setuju, maka Indonesia All Stars ini adalah representasi dari timnas Indonesia, walaupun dengan level yang sedikit di bawah. Tetapi kita jangan lupa bahwa beberapa pemainnya adalah juga para pemain yang sempat memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja Hansamu Yama Pranata, kemudian ada Septian David Maulana, ada Witan Sulaiman, Riko Simanjuntak, dan lain sebagainya. Kemudian Oxford United ini adalah gambaran kecil dari sepak bola luar yang dalam hal ini mewakili Eropa. Yang kembali saya katakan bahwa mereka hanya bermain di kompetisi kasta kedua, yaitu divisi Championship, yang mana pasti kekuatannya jauh lebih rendah daripada tim-tim elit Eropa. Adapun Port FC mewakili atau gambaran sepak bola ASEAN dengan kualitas dan intensitas yang lebih medium. Nah, melawan Oxford United saja, Indonesia All Stars atau dalam tanda kutip Indonesia Local Pride mengalami kekalahan, bahkan terkena bantai 6-3. Itu sudah cukup membuktikan betapa sepak bola Indonesia sangat tertinggal dari tim-tim luar. Apalagi, maaf ya, pelatihnya adalah Rahmat Darmawan, yaitu salah satu pelatih Indonesia terbaik. Di sisi lain, meski tidak berhubungan secara langsung, pada pertandingan lainnya, Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim ini, bahkan 2 musim berturut-turut,
yang mana hal itu cukup memperlihatkan bagaimana kekuatan klub ini dikalahkan oleh Port FC yang merupakan tim dengan peringkat kelima pada klasemen akhir di Thai League. Bayangkan saja, tim kelima di Thai League mengalahkan tim peringkat pertama back to back di Indonesia. Kendati jika kita melihatnya secara lebih luas, kekalahan Persib ini tak lebih dari karena kekuatan Persib atau para pemain Persib yang belum kompak. Maklum saja, klub ini baru saja terbentuk setelah melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuadnya. Lagi-lagi, hal ini memberitahu kita di mana posisi sepak bola Indonesia. Adapun di pertandingan kedua Indonesia All Stars, tim yang mungkin sebelumnya kita anggap paling lemah di antara kontestan atau peserta lainnya, justru berhasil menahan imbang 2-2 Arema FC yang merupakan tim juara bertahan sekaligus tim dengan gelar juara paling banyak Piala Presiden, yakni 4 gelar. Masih juga di pertandingan kedua, pertandingan lainnya, Persib Bandung melawan Dewa United, yang mana ini mempertemukan antara juara pertama Liga Indonesia melawan runner-up Liga Indonesia, berakhir dengan skor imbang 1-1. Artinya, sebenarnya peta kekuatan klub-klub Liga Indonesia di kompetisi domestik ini relatif seimbang. Liga kita bukanlah Liga Tani seperti misalnya Perancis yang memiliki PSG sebagai tim terkuat, atau Malaysia yang memiliki Johor Darul Takjim yang dalam beberapa musim ini selalu menjadi juara dan tak pernah terkalahkan atau tak pernah tergeser oleh tim yang lain. Sebagai buktinya, jawara Liga Indonesia musim per musimnya selalu berganti-ganti dan tidak pernah bisa diprediksi sebelumnya. Jadi, jika Piala Presiden kali ini disebut akal-akalan Pak Erick Thohir, mungkin itu ada benarnya, tetapi narasi tersebut terkesan sedikit negatif, atau justru ini adalah satir atau sarkas terhadap local pride. Tetapi marilah kita ganti narasi tersebut dengan yang lebih positif sekaligus lebih baik, yakni Piala Presiden kali ini digelar untuk melihat kekuatan persepakbolaan Indonesia. Cara untuk mengetahui level atau kualitas persepakbolaan Indonesia sehingga kita bisa belajar, mengevaluasinya, kemudian meningkatkan dan lebih jauhnya mengejar ketertinggalan tersebut. Demikian celoteh saya, karena sekali lagi, kalau dikatakan analisis ini terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.